kali ini diawali dengan kasus penipuan yang terjadi pada seorang remaja saat melakukan sebuah transaksi, dan hingga hari ini pelaku penipuan masih belum diketahui. Berdasarkan dari pengakuan korban, aksi penipuan dilakukan secara online atau daring, yang dimana informasi yang didapat oleh korban berdasarkan review dari sebuah website. Sebelumnya, tidak ada yang mencurigakan pada saat melakukan registrasi melalui pihak ketiga. Jadi sebelumnya itu gue lagi nyawa lapangan kan. Nah, itu nyawa lapangan itu di salah satu salah satu gor di dekat sini lah, Jakarta Selatan ini. Nah itu jadi gue udah transaksi nih, jadi gue dapet nomor itu pakai dari nomor yang gue verified gitu kan. Dari nomor yang gue verified, udah lah gue percaya, gue chat nomor itu tuh kasih gue transaksi 75.000 dan transaksi 75.000. Malamnya ada orang yang ngechat gue pakai nomor yang lain gitu, pakai nomor yang lain dia ngechat gue terus habis itu konfirmasi dulu kan ke nomor yang gue dapat dari verified itu. Nah dia minta refund. Nah refundnya itu lah keluar PCA. Keluar PCA itu pokoknya duit gue udah aktifasi terus habis itu duit gue itu kesedot-sedot terus sampai 3 kali di 3 rekeningnya beda-beda. Akhirnya sampai gue kehilangan total 6 juta. Habis itu udah ternyata habis itu di cross check ke tempat yang dimaksud itu ternyata itu nomor penipu. Jadi kayak gitu ceritanya. Sebenarnya gue aware banget. Sebelumnya memang ada pernah kayak mau ditipu segala macam gitu juga kan. Tapi gue nggak pernah sampai berangkat gitu sih. Kayak berangkat belum doang. Ada pun sisi psikologis yang ternyata dapat mempengaruhi seorang korban untuk percaya terkait dengan informasi yang belum jelas keberadaannya, dan berikut adalah penjelasannya. Oke, ya, jadi ini faktor psikologis ya yang membuat seseorang itu bisa mempercayai informasi orang lain ya. Biasanya itu yang kalau sekarang kita dengar istilahnya FOMO ya, fear of missing out. Jadi takut ketinggalan ya seperti orang pada umumnya. Jadi cepat sekali mempercayai suatu berita yang mudah dipercaya oleh orang banyak. Apalagi yang menyebarkan informasi penipuan itu adalah orang yang personal brandingnya terpercaya atau mungkin dekat sama dia. Jadi itu membuat dia cepat sekali mempercayai informasi itu. Terutama dengan orang yang FOMO tadi hanya tahu luarnya saja informasinya, tapi dia kurang tahu pengetahuan yang dia miliki. Jadi makinlah itu orang yang menipu itu cepat sekali membuat orang lain itu lebih mudah mempercayainya. Karena dia kurang pengetahuan, jadi informasi yang diterimanya itu kurang bisa dikritisi, dan dengan dia kurang mudah dikritisi itu membuat dia cepat sekali ngambil keputusan yang sifatnya impulsif. Jadi memang supaya kita tidak tertipu itu harus punya pengetahuan mendasar yang membuat kita bisa mengkritisi informasi orang lain. Oke, untuk remaja terutama ya. Yang paling pertama itu memang kita harus memperluas wawasan, karena dengan banyaknya wawasan, jadi kita punya banyak perspektif ya untuk melihat suatu informasi, apalagi berita-berita saat ini. Dan yang kedua, yang mengkhawatirkan sekarang itu semakin banyak berita itu disebarkan dan seakan-akan itu benar, itu membuat orang jadi FOMO tadi ya, jadi takut ketinggalan. Nah, dengan takut ketinggalan itu terkadang lupa yang pertama tadi, yaitu dengan pengetahuan kita miliki, kita harus bisa mengkritisi informasi itu. Jadi memang harus menghindari FOMO dan mengkritisi setiap informasi itu. Dan yang ketiga, kita patut juga loh hati-hati dengan orang-orang terdekat kita, karena biasanya kasus penipuan itu dimulai dari terlalu percaya dengan orang-orang tersebut. Sekian penjelasan psikologis terkait kasus ini, Diandra Marvella dari Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya datang dari salah satu dampak adanya online shop yang membuat sebagian masyarakat, terkhususnya para pedagang di Tanah Abang, mengalami sejumlah penurunan pendapatan. Dan berikut kita simak beritanya. Sejumlah toko di kawasan Auri, Tanah Abang, Jakarta mengalami penurunan drastis. Bahkan terlihat dengan adanya banyak ruko yang mulai tutup dan tidak beroperasi. Seperti layaknya sebelum kasus virus COVID-19 menjadi wabah yang menakutkan di Indonesia. Ya, kalau untuk sekarang bicara bisnis untuk di bidang baju dan tekstil sudah turun drastis, sangat jauh. Kalau dibicarakan persentase mungkin sudah turun mencapai sampai 80%. Jadi omset sekarang sekitar 20-an persen. Bicara sebelum COVID, dagang baju dan tekstil ini sangat terkait dan masih berjalan bagus. Masuk ke segmen COVID, untuk penjualan baju dan kain sempat tertunda, tetapi setelah bisnis dibuka kembali itu sangat booming.
karena banyak yang membutuhkan. Tetapi setelah COVID lewat pada tahun 2023 ini, banyak sekali orang yang merasakan sulit untuk dalam hal penjualan baju dan tekstil. Karena dibilang karena ada yang untuk penjualan online, TikTok, dan lain-lain, mungkin ya selama ini sebetulnya di Tanah Abang menjual baju itu ada yang dua versi. Ada yang menjual offline, ada yang menjual offline dan online. Sama seperti di toko tekstil pun sama seperti itu. Tetapi kalau apabila toko tersebut, toko baju entah atau toko tekstil yang tidak ada generasinya penerusnya, ya pasti dia akan tutup. Tapi jujur, untuk sekarang ini di tahun 2023 untuk penjualan sangat sulit. Tak sedikit dari masyarakat merasa dirugikan dengan adanya online shop. Namun perlu menjadi catatan bahwa online shop juga menjadi wadah rezeki bagi sebagian orang. Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu narasumber kami yang merupakan penjual barang di salah satu platform online shop. Dan berikut adalah kesaksiannya. Malah pikir saya, penjual Tanah Abang harus beralih ke online karena perkembangan tech itu tidak bisa dibendung. Yang harus diperhatikan adalah pemerintah sudah bagus dengan sigap menutup aplikasi tersebut. Menurut saya, TikTok Shop adalah sistem jual beli barang yang sangat jenius. Namun, dengan syarat tidak adanya predatory harga dan manipulasi algoritma yang lebih dominan ke barang-barang impor dari Cina. Jadi, penyelesaian terbaik kasus ini menurut saya adalah TikTok Shop harus memiliki kantor resmi, bukan perwakilan di Indonesia. Berani menjamin tidak adanya predatory harga dan permainan algoritma. Dan memiliki visi dan misi membangun ekonomi dan UMKM negara Indonesia. Masyarakat diharap untuk lebih bisa memanfaatkan kesempatan yang ada, terutama mengenai fungsi online shop yang dapat menjadi wadah rezeki. Tim Liputan Morning News melaporkan. Berita selanjutnya datang dari dunia kuliner. Kali ini, Morning News akan menyajikan salah satu tempat untuk berburu makanan khas negeri Sakura dengan harga yang relatif mudah dijangkau. Penasaran dengan tempatnya? Mari kita simak ulasan berikut ini. Aeon Tanjung Barat merupakan salah satu cabang dari Mall Aeon yang terdapat di Indonesia. Mall Aeon terkenal dengan menyajikan konsep khas negeri Sakura. Namun, perlu menjadi perhatian bahwa mereka juga menyajikan makanan khas negara tersebut seperti sushi yang fresh dibuat setiap harinya hingga aneka macam gorengan. Proses pembelian juga dilakukan secara self-service dan pengunjung bisa langsung menyantap makanan di tempat yang telah disediakan. Menurut saya datang ke tempat ini soalnya di sini tempatnya ada sushi ya. Kalau bisa kalian lihat nih, saya bisa dapat sushi sebanyak ini dengan harga 50.000. Itu tuh sudah termasuk murah bagi saya. Makanya saya datang. Kalau untuk dari pendapat pribadi saya sih, tempatnya juga lumayan nyaman. Terus tempatnya juga bagus, rapi dan estetik gitu. Sebagai pencinta makanan khas negeri Sakura, jangan lewatkan tempat yang satu ini. Tim Liputan Morning News melaporkan. Berita terakhir datang dari cabang e-sport sekaligus menjadi berita penutup hari ini. Kali ini, Morning News menyajikan pembahasan seputar Mobile Legends terkait dengan berakhirnya MPL dan berlanjutnya para perwakilan Indonesia ke M5. Saya Dendra Marvella pamit undur diri and have a good morning.
Onyx atas pertandingan MPL yang disiarkan langsung secara live di Mahaka Square, Kelapa Gading ternyata menjadi buah manis bagi tim berjulukan Sang Raja Langit ini. Tidak hanya menjadi juara, sebelum memasuki Grand Final, Onyx telah mengantongi tiket untuk bertanding di ajang M5 yang akan diadakan di Filipina mendatang. Keseruan saat menonton pertandingan secara langsung ternyata dirasakan oleh sejumlah penggemar. Bahkan, ada yang rela untuk menempuh jarak ratusan bahkan ribuan kilometer hanya untuk menonton pertandingan Mobile Legends ini. Ada pun yang menjadi highlight dalam tim Raja Langit ini, Kairi Rayos Deso atau kerap disapa Kairi, hingga hari ini masih tetap menjadi idola sebagian orang hingga pemain profesional sekalipun. Berusia 18 tahun tidak menjadi penghalang bagi Kairi untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi salah satu pemain profesional yang berada di tim Onyx Indonesia. Parasnya Aya Rupawan membuat ia digemari oleh banyak kaum hawa. Tak hanya itu, ia juga menjadi peranan penting dalam Onyx Esports Indonesia karena berhasil membawa kemenangan saat berlaga di kejuaraan MSC 2023. Tak ketinggalan, untuk menonton pertandingan online mendatang, para penonton bisa menyaksikan melalui YouTube ataupun melalui media sosial lainnya. Morning News melaporkan.